merupakan bagian dari Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019. Saat ini dari 71 madrasah di Buleleng baru 2 yang memenuhi kriteria aman bencana. Namun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama, targetnya adalah mencapai setidaknya 50% madrasah aman bencana. Informasi lain, Tema Pro 2, penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihatnyane menyatakan keprihatinannya terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa 2 warga Buleleng yang diduga terjadi di Thailand. Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah setelah kedua warga tersebut diketahui menjadi korban perdagangan orang saat bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal. Lihatnyane menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya keras dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak negatif dari pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Namun ia juga mengakui bahwa masih ada sejumlah pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa prosedur yang sesuai dengan hukum. Dalam upaya pencegahan, Lihatnyane menekankan pentingnya peran desa dan keluarga dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada warga. Ia meminta pemerintah desa untuk aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak buruk dari TPPO dan resiko yang dihadapi jika berangkat ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Ia juga menginstruksikan kepada PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Buleleng untuk segera menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja ilegal tersebut. Demikian info Pro 2 Kuningsi, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah
Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kamu lagi dengerin Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore 105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia ya. Oke, senang banget teman Pro 2 masih bersama Nisi di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan senang banget seperti biasa di Sore Ceria kita bakal ngobrol dengan teman-teman kamu yang berprestasi. Dan setiap hari Kamis kita bersama Seman Bara ya. Oke. Ya, seneng banget. Seman Bara pastinya nggak habis-habis dengan prestasinya. Segudang prestasi pasti ada di situ. Dan sore ini ada Gede Angga Wipraptadangin. Selamat sore. Selamat sore Kak. Apa kabar? Tengkara baik. Baik, ini kali pertama deh ya kayaknya first ya. time saya First kesini. time. Oke, next ada Komang Gila Sudarmi. Selamat sore. Selamat sore. Ini kali kedua. Iya. Iya. Oke, boleh dekat dengan mic lagi sayang. Dan satu lagi juga nih kali kedua kita udah pernah ngobrol ya. Ada lo Rizka Sri Wardani. Selamat Halo, sore. iya. Apa kabar? Baik. Baik, selalu ceria ya kalau Rizka Iya. ya. Oke, kalian meraih juara 2 lomba esai tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2024. Iya, 20. Tepatnya kapan tuh? Waktu 1 Pas hari Minggu. September. Iya, Iya, hari 1 Minggu. Oh, September. baru-baru ini Iya, ya. baru banget. Sedang hangat-hangatnya ya, ini Iya. baru bertelur bisa dibilang. Oke, aku pengen tahu dulu nih kegiatan kalian, kesibukan kalian apa aja selain mengikuti belajar mengajar di sekolah. Apa ya? Kalau di Seman Bara kita sekarang udah sudah selesai kegiatan inaugurasi. Setelah itu kita mau lanjut ke acara bulan bahasa ya? Iya, bulan Iya, bahasa nanti bulan- nextnya. persiapan bulan bahasa. Iya. Oh gitu, apa yang Iya. kalian persiapkan? Tentunya banyak kayak lomba-lomba. Contohnya Lomba-lomba saya, juga. Iya. contohnya saya ikut di organisasi OSIS. Jadi kami itu menyiapkan nanti kayak event bulan bahasa seperti lomba-lomba, lomba monolog, puisi dan lain-lain seperti Itu itu. khusus di lingkup sekolah Iya. sendiri. Oke, Seperti mudah-mudahan lancar ya. Iya. Rizka, kegiatannya apa? Lagi. Kurang lebih sama, tapi karena Rizka bukan anak organisasi, jadi mungkin Anak apa dong? Anak pelajar aja ya. Iya. Mungkin ya udah belajar aja gitu Iya, ya. belajar aja. Wah, fokus belajar ya. Oke, tentunya selain apa namanya juara 2 lomba kemarin, ada beberapa prestasi-prestasi yang udah pernah diraih. Boleh di-spill apa aja nih? Pernah mengikuti lomba-lomba apa aja nih? Dengan tim kalian atau mungkin sendiri boleh? Oke. Dari Dila. Dila. Dari Dila sendiri baru-baru ini meraih apa ya? Juara 1 gerak jalan di tingkat kabupaten. Oh, yang dewasa kemarin. termuda. Wah, ikut Dila? Iya, ikut. Oh, iya, Sama oke. di kecamatan juga. Ha-ha. Terus sekarang dalam kegiatan dalam rangkaian pemilihan Duta Green Youth Bali. Ikut Jadi juga Dila di- iya finalisnya. Wow, keren banget. Iya, terima kasih. Terus kalau Angga? Kalau saya itu masih apa ya, 2 ya sih. Kayak yang waktu ini gerak jalan, saya ikut 45, ikut Wah, 45. keren. Yang waktu ini juara 2 dan kecamatan juga juara 1, terus yang baru-baru ini esai berarti 3 berarti ya. Oh, 3. Iya, Iya. baru itu. Menyusul lagi nanti Iya, ya. Aston Karir bisa. Amin. Oke, kalau Rizka Keseluruhan ya. boleh. Yang paling berkesan mungkin menurut Rizka. Menurut saya yang paling berkesan itu mungkin yang lomba poster tingkat nasional Oh, gitu. yang pernah kita bahas. Benar nggak sih? Enggak ya, belum ya? Film kayak waktu Oh, film waktu itu ya? Iya. Ah. Jadi itu kalau nggak salah waktu gabut ikut doang, ternyata
kagetnya juara 2 Dapat juara nasional. 2. Iya. Nasional lagi ya. Iya. Keren emang ya. Oke, kita lanjut ke bahas juara 2 lomba esai yang kemarin. Nah, boleh tahu motivasi kalian ikut ini apa nih? Apa ya? Hadiahnya ya kalau Iya, iya. Pas awal hadiahnya sebenarnya sih. Masa? Iya. Itu hadiah jadi motivasi kalian Iya, ikut. sebenarnya. Besar banget berarti. Pas awal-awal dikasih tahu sama ini dari temen kan ada anak FAD tuh dikasih tahu bahwa hadiahnya juga menarik, pialanya menarik. ya pialanya gede, dapat uang katanya gitu kan. Ini kayak lebih termotivasi untuk Emang ikut. hadiahnya balik ke kalian? Iya. Oh iya, bersih semua. Enggak sih. Tapi Ada sayangnya yang itu ditanya. nggak dapat gini uang ternyata. Ada sayangnya sih. Iya, Tapi nggak nggak apa-apa, apa-apa sih. pengalaman Ya, ya bagus itu juga. yang bisa nggak bisa dibeli ya, benar nggak sih? Dan kami juga first time ikut lomba esai gitu. pertama Jadi Oh, ini pertama kali. first time banget. bertiga. Untuk yang pertama esai kali. bertiga, Iya, iya tim bertiga. kalian. Iya. Oh, ini ngomongin tim, kalian milih sendiri tim atau emang ditentuin sama sekolah? Milih sendiri sih. Emang bertiga? Ya, Iya. sebenarnya yang awalnya itu saya niatnya pengen ikut sendiri lomba esai. Terus baru lihat oh ternyata bertiga nih. Siapa ya yang bagus tuh di esai itu? Terus teman saya juga yang anak FAN-nya tuh nyaranin Dila sama Rizka. Oh, Karena mereka kenapa? Boleh dong alasannya Kalau Ci, si ya? Dila Heeh. karena emang dia emang kritis orangnya, bagus. Public speaking-nya juga bagus. Soalnya Iya. di MC. Bener banget. Iya, Dan MC. pastinya wajah Dila ini mungkin di frame YouTube udah nggak asing lagi karena pernah mengisi juga ya film pendek ya. Iya. Apa namanya film pendek ya Iya, di di RRI. RRI Iya. Singaraja udah beberapa kali tayang dan kalau pengen penasaran gitu ya bisa langsung cek aja di RRI digital kita ya. Bener gak sih? Iya, benar-benar. Oke, udah berapa episode? Berapa ya? Baru 2 kayaknya. Nagata. 2 ya. Iya. Oke, Nagata nanti Lanjut. Agatha gitu. Anagata. Anagata. Iya. Next bikin lagi yuk. Siap. Oke. Oke, jadi untuk Rizka Heeh. kata menurut saya juga dia apa ya, bagus juga orangnya, kritis, pintar. Dan juga dia kayak pemikiran sosialnya itu juga bagus tuh, dan dia anak teater pastinya apa ya, ngafalnya tuh pasti cepet, public speakingnya bagus, jadi oh dia aja deh gitu. Dan ternyata kamu nggak salah Iya, pilih. nggak salah, ternyata. Oke, kemudian untuk topik yang kalian angkat kemarin, milih topik apa nih? Kita mengangkat topik money management. Artinya? Money Manajemen management uang. itu iya manajemen Iya. keuangan yang sebenarnya ini udah program sekolah, tapi kita angkat itu sebagai gimana? Sebagai solusi untuk mengatasi judol pada generasi muda. Oh, keren nih. Iya. Nyambung nih, soalnya kita juga lagi ngenjarin itu ya, judi online biar generasi muda itu nggak terjun ke judol. Iya. Oke, baik. Mungkin ini menariknya kalian dapat juara 2 ya dari topik juga ya, menang gitu kan? Iya. Oke, boleh nanti ceritain tantangan terbesar kalian begitu ya ngadepin apa namanya lomba ini selama menulis terutama. Oke, Wah, ini kan mengawali kan. banyak banget sih. Apalagi idenya ini Banyak. munculnya seperti Iya. apa Banyak gitu banget kan. Banyak banget ya. Banyak banget. Sebentar kita ceritain Banyak ya. Iya. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan bareng kita, yuk ngobrol bareng anak-anak Seman Bara sore hari ini, bisa join bareng kita di WhatsApp di 0811399154, bisa live chat RRI Digital atau di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, masih bareng anak-anak Seman Bara nih. Ada Angga, ada Dila, ada Rizka. Kita ngobrolin tentang raihan dia ya di juara 2 lomba esai tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2024. Ya, tadi katanya mengangkat topik tentang money manajemen begitu ya, dan alasannya juga udah disebutin. Nah, kita pengen tahu nih tantangan terbesar yang kalian hadapi selama menulis esai ini. Banyak banget katanya ya. Apa nih? Siapa mau jawab? Mungkin salah satunya karena kita bertiga ini pemula ya di esai, jadi kita harus mempelajarinya dari awal banget. Tapi untungnya ada teman kita yang pintar banget esai. Dia benar-benar ngajarin dari awal, terus gimana baiknya presentasi. Terus dia juga ngasih kita referensi pertanyaan yang mungkin nanti bakal datang di waktu grand finalnya. Terus yang kedua itu tantangannya itu di jadwal kita, karena di Seman Bara itu kegiatannya padat banget ya. Apalagi baru ini kita baru aja selesai kegiatan inaugurasi yang tadi dikatakan Angga itu OSIS pasti sibuk banget sih di acara-acara Iya, ini. betul. Iya, itu sih dari aku.
Kalau dari aku ya, Mm-mm. untuk pas menulisnya itu terkendala di waktunya sih. Waktu itu juga pas nulis esai itu bertabrakan sama latihan gerak jalannya. jalan, iya. Itu sih yang paling crowded Iya, pas iya, gini iya. ya, pas nulis esai. Semua Terus penting ya. penting banget kan. Mm-mm. Tapi yang kamu apa namanya waktu yang kamu prioritaskan apa dulu kemarin? Gerak Pas jalannya ya. pasnya gerak jalan. Karena duluan ya. Terus latihannya juga dari pagi sampai malam. Terus malamnya saya lanjut buat esai kayak gitu-gitu terus nanti pas latihan. Waduh, Aduh, tanpa benar-benar diet perjuangan. kamu udah ideal banget badannya. Benar-benar perjuangan banget. Oh, gitu. iya, Terus iya. yang apa lagi ya? Tentunya di topiknya apa sih mau angkat kami itu kan masih pemula itu apa sih yang bagusnya. Mm-mm. Untuk pembinanya juga menyarankan buat ngambil program ini, money management ini. Mm-mm. Ya, karena ada implementasinya dan juga apa ya? Ada bukti bahwa program ini sudah terjalankan dan apa ya? Tervalidasi bagus gitu katanya itu. Oke. Terus Baik, Rizka, apa nih tantangannya Rizka? Sama sih sama Angga sama Dila, cuman kayak paling susah tuh di waktu presentasi ya. Itu Oh iya, kenapa? kan finalisnya baru diumumin 4 hari sebelum grand final di presentasi. Kita latihan cuma 1 hari dan itu pun beberapa jam aja gitu. Waduh, Jadi kayak saking padatnya. udah awalnya pesimis banget, gak bakal dapet gitu. Apalagi waktu presentasi cuma sehari kurang lagi gitu kan. Mm-mm. Ternyata ya syukur dapet gitu. Tapi apa yang bikin kalian kompak meskipun waktu kalian terbatas? apa ya? Semangat. Iya, Iya sih. motivasi hadiah itu ya. Iya. Itu pas awal-awal pas lomba itu kami bertiga kayak apa ya? Sepakatin kalau kita harus juara 1. Iya. Udah kayak gitu Jadinya ya. kita buat grup. Oh iya. Juara 1 menunggu gitu. Ya, juara 1 Waduh. dulu. Jadi kayak harus juara 1 nih, harus juara 1 biar makanya Oke. semangat terus Karena buat optimis kompak. aja. Iya, iya. Iya. Mungkin ini juga bisa menjadi contoh buat teman-teman teman Pro 2 gitu ya. Kalau misalnya ikut-ikut lomba memang harus optimis ya. Iya. Iya. Dan bisa bikin grup kayak kalian gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang bilang kata-kata itu adalah sebuah doa, benar nggak sih? Oke. Nah, kemudian untuk proses riset yang kalian lakuin itu untuk menyusun esai itu kayak gimana? Ada wawancara dan ada observasi juga. Mm-mm. Jadi kami ngumpulin Iya. angket-angket dari Di mana? Di mana? di kalian? sekolah. Di sekolah juga. Ya. Iya, Oke. karena implementasinya di sekolah. Memang di kita. sekolah. Oke. Iya. Baik. Ada wawancara juga. Kendalanya ada nggak sih di situ? Apa ya? Kendala lebih kalau topiknya sih awalnya kita ganti topik hampir 2 Berapa kali. kali? Iya. Dua 2 kali. kali. Dua kali Awalnya kita. apa? Awalnya kita mau bikin forum anak. Forum anak sekolah. Tapi itu menarik juga ya. Menarik, tapi pembina kami menyarankan untuk coba cari hal yang udah diimplementasikan langsung sehingga kami mudah untuk analisis lagi lebih jauh. Oke. Kemudian yang membuat apa namanya esai kalian itu menonjol dibandingkan dengan peserta lomba lain apa? Apa ya? Apa ya? Tentunya karena implementasinya sih. Implementasinya gitu Iya, ya? implementasinya karena udah ada. Terus kayak money management ini menyangkut tentang judi online juga keuangan, pengaturan keuangan. Mungkin itu yang menjadi apa ya, bahan yang lebih menarik gitu. Oh, Oke. bagaimana cara kita mengatur keuangan gitu kan. Terus Iya. itu dia. Tapi ini pastinya lebih menarik lagi kalau kalian itu bisa jelasin gak sih money management tuh kayak gimana? Ada ngerti? Ada yang ngerti? Enggak. Masih ingat gak sih? Masih, Ya, pasti. kan masih hangat-hangatnya nih. Kita juga biar dapat ilmunya sedikit nih. Jadi program money management itu kayak semacam pengaturan atau perencanaan keuangan secara jangka pendek, menengah maupun panjang. Jadi ada penetapan tujuan mau seberapa kita akan mengatur keuangan kita, akan pengeluaran kita sehari maupun sebulan seperti itu. Kalau kita sebagai anak muda pelajar salah satu contohnya seperti apa tuh mengaturnya? Jadi mungkin Dila. Gini. Jadi karena ini money management ini sebelumnya itu ada karena sekolah kita yang menganut sistem asrama. Ya, jadi penerapannya itu orang tua yang memberikan uang atau bekal anaknya ke mata pita atau orang tua asuh yang ada di Semanbara. Iya. Oh, begitu Iya, sebenarnya. Semanbara itu ada gerha atau keluarga asuh yang nantinya ada keluarga dan ada mata pita atau orang tua asuh di sana. Nah, nanti udah dikasih sama orang tua asuh, nanti ada itu buku laporan keuangannya. Setiap siswa ngambil uangnya nanti akan tercatat di sana. Terus nanti di sana siswa akan bisa mempertanggungjawabkan uangnya karena udah ada batasan-batasan berapa nominal maksimal pengeluarannya.
gitu. Oke, berarti memang sudah dasarnya memang udah ada, berarti Iya. agak gampang dan Iya. contoh-contohnya sudah ada gitu ya. Nah, kalau dikaitin dengan pinjaman online seperti apa? Apa yang kalian garis bawahi di situ, nyambung ke pinjaman online dari money management? Judi online. Judi Kak. online, sorry. Heeh. Jadi kalau dari judi online itu kan bisa terjadi karena apabila orang tersebut tidak bisa memanajemen uang dengan baik. Apalagi terutama untuk anak-anak remaja kan yang mungkin suka top up game, itu termasuk judi katanya. Jadi di mana money management ini itu mengelola keuangan yang dipantau oleh orang yang lebih dewasa. Jadi siswa tersebut tahu apa yang menjadi prioritas dia dan apa yang harusnya tidak didahulukan gitu, Kak. Oke, kita ke WhatsApp ya. Ada yang ikutan nih, kayaknya udah gak sabar pengen tahu isi esai kalian. Oke, selamat sore kakak-kakak semuanya. Kalian keren, aku bangga sama kalian. Wah, sudah nulis yang sangat menginspirasi banget buat kita, khususnya anak-anak muda. Aku pengen tanya nih, ada gak sih bagian favorit kalian dari esai yang kalian tulis? Semua jadi favorit ya? Iya. Biasanya kami yang bikin Iya. pas favorit. Terus mungkin di di pembahasannya pasti. Iya. Pembahasannya menurut saya kayak pembahasannya di esai kami itu tergolong cukup menarik. Soalnya dijelaskan bagaimana alurnya di asrama seperti apa, prosesnya, proses dari program ini seperti itu, penerapannya di sekolah seperti itu. Mungkin menarik menurut kami. Oke, baik. Kemudian untuk alur lomba, boleh Kak dijelasin dari awal mengikuti, kemudian seperti apa tahap-tahapannya sampai menuju grand final? Info lomba itu kita dapat kapan ya? Kapan ya udah? Itu mendadak. Enggak juga, soalnya kalau dari Diska tuh langsung direkrut dari Angga sih ya. Iya. Kalau saya dapat Angga yang lebih info paham berarti. info Ya. lombanya itu dari temen sih itu. Sebelum di-share ke grup angkatan sekolah, udah dikasih tahu sama temen. Terus kan pengen ikut, terus ngajak Rizka sama Dila. Jadi pendaftarannya kapan ya? Lupa sih pendaftaran apaan. Terus pengumpulannya itu Tahun 10 ya? Tahun berapa? sebelum kita gerak jalan pokoknya itu. Iya, sebelum kita Hamin 1 gerak jalan ada pengumpulan. Jadi kita ngumpulnya tuh Hamin 1 sebelum kita gerak jalan tuh. Yang 45. Iya. Terus jadi pengumuman grand finalnya tuh apa ya? Aku Tanggal lupa. 28 Agustus 2024. Oke, Tuh. memang waktunya mepet-mepet ya. Mepet banget. Oke, jadi tahapannya sampai grand final Grand ya. final. Kemudian pengumuman untuk ininya, juaranya? Pas langsung kita- Oh, di grand final. Ya di grand final setelah kita presentasi ada jeda sekitar 1 jam di diumumin. ya baru diumumin. Gimana perasaan kalian? Wah, Campur iya stok aduk banget. ya. Tapi yang kalian mau goalnya itu kan juara 1. Hmm. Tapi dapatnya juara 2. Gimana? Ada rasa kecewa nggak sih? Sebenarnya lebih ke bangga sih soalnya pas waktu presentasi itu agak kecewa sama pas di sesi presentasi kita. ya tanya jawabnya tuh Kalian sih kecewa lebih dengan di sesi tanya jawabnya tim tuh. kalian? Iya. Bukan kecewa sih, lebih kayak pesimis Ya, karena soalnya gak bisa menjelaskan sesuatu yang lebih baik lagi waktu itu. Itu memang alasannya kurang persiapan atau kayak gimana? Tentunya sih. bisa dibilang Bisa kurang dibilang siap seperti banget itu ya. ya. Hamin 1. Berarti bisa dibilang kalian tuh puas banget dengan Iya. hasilnya. Iya, sudah ya. puas banget itu. Meskipun grup menunggu juara 1 itu Dan sekarang juara 2 sementara. next lagi Iya. baru menunggu juara 1. Amin ya, kita aminin. Oke, kita ke YouTube ya. Ade Alden Murdayana. Nah, ini dia. Dia yang Ketawa. tadi yang kita bilang teman yang ngajarin kita itu dia Alden. Alden. Halo, Apa dulu Alden. dong? Halo Alden. Bilang apa sama Alden? Bilang apa? Oh, thank you. Terima kasih banyak Alden. Karena kamu kita bisa dapat juara. Tepuk tangan buat Mentor Alden kami. ya. Titip salam dari Alden untuk orang-orang luar biasa di Wow, sana. dia lebih luar Kamu biasa lebih sih. luar biasa. Terus berusaha ya. Ya, Oke, sama-sama luar biasa kalian ya. Iya. Ada juga Deta, Bu Leleng ini gudangnya orang-orang berprestasi. Selamat ya adik-adik, semoga bisa dipertahankan dan Terima kasih. ditingkatkan. Ada juga Tutsad, mantap adik-adik pelajar, semoga semakin berprestasi ya. Ada Weda Sanjaya. Kenapa?
Apa? Kenal. Kenal. Makasih. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh, iya. Aku tahu. Iya. Keren guys katanya. Ada Handa Hani, Dila. Apa tuh? Fitri ya? Apa sih? Kak Handa. Iya. Oh, Ada emot love-nya. itu kayaknya kakakku. Oh, kakak sepupu. Oh, kakak sepupu. Oke, seru banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol lagi sebentar. Jangan kemana-mana, tetap Dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, makin seru aja deh kayaknya kita ngobrol nih bareng Dila Anggariska ya. Ngomongin tentang prestasi pasti nggak ada habisnya begitu ya. Nah, terkait dengan prestasi kalian nih kemarin ya, apa yang bisa kalian pelajari dari pengalaman mengikuti lomba yang waktu yang begitu singkat, kemudian susah mengatur waktunya, apa yang kalian bisa petik di situ? Kalau dari saya, pelajaran yang paling bisa dipetik itu bagaimana caranya kita untuk menghargai sebuah waktu. Kayak waktu semenit pun itu sangat berharga buat menulis esai sebenarnya kami. Terus dan juga bagaimana cara kita untuk berpikir selalu positif. Kalau kita itu bisa, kita pasti bisa. Seperti itu. Seperti grup yang kami bikin itu juara 1 menunggu. Sebenarnya saya itu punya kayak pemikiran kalau pas awal-awal bikin esainya ini kayak waduh susah nih gimana nih, waduh gimana caranya nih biar bisa juara 1 ya, padahal saya yang paling optimis gitu kan, tapi di baliknya itu saya kayak paling takut ngecewa ini Dila sama Rizka, soalnya saya yang ngajak kan. Bener. kayak punya tanggung jawab beban banget gitu dah, ya. Kan itu kayak saya lebih harus lebih berpikir positif waktu itu kalau kita itu bisa. Terus mereka juga lebih nyemangatin gitu kan. Mereka juga termotivasi buat jadi juara 1 gitu, kayak seneng banget rasanya. Oke. Kalau Dila? Kurang lebih sama sih, tapi di sini ada satu pembelajaran yang Dila petik, yaitu terus mencoba. Karena sebelum lomba esai ini Dila pernah mengikuti beberapa lomba dan itu terus gagal. Terus ya Dengan tim yang beda? enggak, Apa lomba sendiri? individu ya. Sendiri. Terus karena gagal Dila akhirnya mencari banyak info-info lomba, terus akhirnya Dila mengikuti 3 lomba dalam satu waktu bisa dikatakan. Oh ya? Iya, itu udah gerak jalan. Oh iya. Iya. Oh benar-benar. Jadinya dan akhirnya bisa aja. Dan jangan lupa bersyukur ya. Oke. Walaupun juara 2 tapi nggak apa-apa. Itu sudah luar biasa. Oke. Rizka? Kalau dari Rizka kayak komitmen ya. Walaupun keduanya kayak Dilangga tuh kan mungkin capek banget, apalagi gerak jalan dari pagi sampai malam. Tapi komitmennya mereka berdua tuh gede banget, kayak Rizka yang nggak apa-apain aja mager banget kayak gitu. Terus mereka nyemangatin kayak wah bangga banget sama mereka berdua gitu. Jadi komitmen mereka berdua di lomba ini besar. Jadi makanya Rizka kadang kayak pas pesimis tuh jadi semangat lagi karena Lebih mereka termotivasi iya. lagi gitu ya. Oke, dengan pengalaman kalian ini kali pertama menulis esai gitu ya. Iya. Menurut kalian susahnya di mana? Terus kalian menulisnya butuh berapa lama sih? Berapa lama ya? Sekitar 6 harian sih. Kalau 6 mau harian ya? nulisnya sebenarnya sebentar ya. Tapi yang lama itu menentukan ide. Iya, Iya, idenya. lama Pemecahan banget. solusinya itu paling susah sebenarnya. Mm-mm. Nah kan dari awal ide yang pertama tuh fast, kayak umum banget nih. Kok Iya. ya Sudah sering diangkat iya gitu kan. kayak masih basi banget nih, kayak sama kayak nggak terlalu fokus nih mau kemana nih idenya kan. Itu kayak itu sih penentuan ide atau solusi yang ditawarkan itu paling susah sebenarnya. Oke. Sama penyusunan dari latar belakang itu kayak harus bisa menyambung atau bisa Kaitin menyalur ya. gitu ya, menyalur ke pembahasan dan juga di kesimpulan. Betul. Oke, ada yang bertanya, Weda, selamat sore kakak dari Sumanbara semuanya. Gimana nih pendapat kalian tentang pentingnya menulis esai dalam meningkatin kemampuan berpikir kritis? Emang ya, Wah, Pastinya, ya. diperlukan banget ya pikiran kritis di situ. kalau menurut saya untuk menulis esai itu sangat diperlukan. Bagaimana cara kita untuk memecahkan suatu permasalahan? Kita bisa belajar mulai dari esai. Bagaimana cara kita menulis yang baik, bagaimana cara dan juga
ilmu ini pastinya sangat diperlukan di dunia perkuliahan seperti Iya. itu. Seperti kita akan menulis skripsi, karya ilmiah dan lain-lain. Jadinya skill ini untuk menulis esai itu sangat diperlukan. Makanya kami itu kayak oke, harus bisa pas lomba harus bisa. Mhm. Iya. Oke, baik, ada yang mau nambahin lagi? Sama ya. Iya. Mm-mm. Ada nggak sih saran kalian buat teman-teman kalian begitu yang nantinya pengen mengikuti lomba esai di masa mendatang? Apa yang paling harus kalian siapin? Apa ya? Tim nggak sih? Tim Nggak yang dulu. sefrekuensi kalau Kalau lombanya bertim ya. Ya kalau mau bertim ya, memang tim yang solid itu memang Iya, sangat-sangat betul. mempengaruhi banget gitu kan. Iya. Mungkin time manajemennya lagi ya, Iya, karena benar. ya sama yang tadi dikatakan Rizka itu komitmen dalam serangkaian lomba itu sangat diperlukan. Mm-mm. Ya. Oke, karena kalau ada yang nambahin. Kalau menurut saya untuk menulis esai pastinya kita harus mencoba dulu. Bagaimana cara kita menentukan idenya itu belakangan. Bagaimana cara kita mencoba itu yang perlu di ini sih. Kesungguhan kalian Kesungguhannya gitu ya. itu bagaimana untuk ide pasti akan dapat, tapi belum tentu kapan waktunya. Tapi mencoba itu yang perlu Iya. lebih diutamakan. Nanti kan ada juga pembina, pastinya akan ada pembina yang Membimbing. ikut serta membimbing. Makanya jangan takut untuk menulis esai dan pikirlah kalau esai itu bakal berguna nanti di masa depan. Oke, ada lagi yang bertanya, Putu Resti, selamat sore semuanya. Aku mau tanya nih, ada nggak sih tips ataupun cara buat mastiin kalau pada saat kita berargumen dalam pertanyaan esai itu kuat dan berbobot? Tentunya harus ada fakta dan data. Iya. Iya, pasti itu yang paling penting. Ya, kita harus menguasai materi juga. Nah, yang kemarin kalian membuat tidak pesimis dengan jawaban kalian, apakah kalian itu tandanya kurang? Kalau untuk data udah pas, tapi pertanyaan jurinya itu agak susah. Di luar Di luar kemampuan ekspektasi. kami, sangat kritis banget. Jadi kayak bagaimana cara kita pertanyaan waktu itu, bagaimana cara kalian untuk merealisasikan program ini di sekolah reguler. Soalnya program kami kan lebih terfokuskan ke asrama. Jadi kayak waduh, bagaimana ya? Oh, iya. Susah. Iya. Berarti lebih meluas gitu ya? Iya, meluas banget nanti. Susah banget. Itu sih. Iya. Oke. Apa ada niatan lagi nggak sih dengan tim kalian? Ada namanya nggak sih tim kalian? Mandaratori. Apa? Mandaratori. Apa? Artinya Semanbara Victory. Oh, kenapa memilih itu namanya? Itu Rekomendasi dari Dari Iya. siapa? Dari Dari Kak Alden. saya nama itu juga pernah saya gunakan sama Alden buat lomba debat waktu ini. Juara juga. Tapi sayangnya enggak. Terus jadi jadinya saya pengen pakai nama ini itu untuk meneruskan ya di lomba esai ini dan sementara bisa victory juga. Walaupun enggak juara satu. Wah, oke. Baik, itu dulu teman Pro 2, masih ada waktu ya. Kita ngobrol sebentar lagi di sesi terakhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro DFM, teman terbaik kamu. Lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, gak terasa udah di sesi terakhir aja nih kita ngobrol ya. Nah, kemarin pengalamannya ada nggak sih kritik atau masukan dari juri pada saat grand final? Gimana kalian nanggapin? ada pastinya. Ada ya? Di akhir sesi diskusi itu juri menyarankan buat diperdalam lagi esainya kalau ada masalah pastinya kalau ada masalah pastinya ada solusi. Kemudian menurut jurinya program manajemen ini kurang relevan kalau diimplementasikan di angkatan reguler. Ya, kalau asrama oke lah, kalau reguler kurang baik. Dan juga sarannya itu ada bagaimana cara membuat gagasan yang bagus itu perlu diperhatikan lagi. Itu seperti itu. Oke. Kemudian gimana nih pengalaman ini mempengaruhi pandangan kalian terhadap menulis secara umum? Ternyata menulis itu seru. Ya. Seseru, Ya, seru seseru banget. apa sih? Ternyata kayak- Seseru seru sih menurut saya tuh menulis seru, apalagi menulis esai. Soalnya di sana juga
saya belajar banyak banget bagaimana seperti ilmu menulis, ilmu public speaking, seperti presentasinya dan mempelajari tentang bahwa setiap permasalahan itu perlu adanya solusi. Seperti Oke, itu. baik. Ada rencana nggak sih next tim kalian bakal ngikut-ngikutin lomba-lomba lagi? Astungkara ya. Betul kan? Oke, kabarin kalau ada juara lagi ya. Siap. Oke, teman Pro 2 nggak terasa kita udah tahap terakhir nih. Aku pengen kalian kasih satu kalimat motivasi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sore hari ini. Dari Dila dulu. Dari Bila. Teman-teman Pro 2, jangan pantang menyerah, terus mencoba apapun itu hasilnya, terus mencoba dan tetap semangat. Yes. Kalau dari saya itu ada satu quotes yang waktu ini saya lontarkan pas presentasi ya. Oh ya. Jadi janganlah biarkan uang menguasai hidupmu. Sebaliknya, kuasailah uangmu agar dapat menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuanmu. Seperti itu. Keren banget ya. Itu memang quotes dari sendiri ciptain atau memang kamu ada Itu pernah dari kamu baca atau gimana? Iya pernah saya Pernah baca gitu. Mm-mm. Ya. Oke, Rizka. Kalau dari Rizka lebih ke jangan takut mencoba sih ya dari kata teman-teman. Dia kayak walaupun itu bukan di fashion kita, nggak ada salahnya buat mencoba. Siapa tahu dari mencoba itu jadi bakat kita. Gitu. Oke, baik. Kalian keren, luar biasa. Timnya sayang lagi apa namanya? Mandaratori. Oke, Mandaratori. Oke, teman Pro 2, itu dulu obrolan kita sore hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Udah hadir ngobrol kurang lebih 1 jam ya. Mudah-mudahan next di lomba-lomba berikutnya kalian juara lagi ya. Langsung kata. Terima kasih kembali juga buat teman-teman Pro 2 yang udah ikutan, yang udah join di WhatsApp, live chat area digital ataupun YouTube channel kita ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single terbaru RRI Pro 2